Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Safrina Fariha Inafaza dari Program Studi Ilmu Keperawatan dengan NIM 2551717111030. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan tanggapan sekaligus menganalisis tentang kedua video Rocky Gerung yang berjudul Ateisme Diizinkan oleh Pancasila dan tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang asli Indonesia. Setelah aku menonton video YouTube yang telah dilampirkan, menurut aku pemikiran Rocky Gerung ini memang cukup provokatif, tapi menarik juga buat kita bahas dari sudut pandang filsafat Pancasila yang sudah kita pernah pelajari selama kegiatan mata kuliah Pancasila berlangsung. Yang pertama, di video tentang ateisme diizinkan oleh Pancasila, Rocky Gerung berargumen bahwasanya Pancasila itu tidak secara eksplisit melarang adanya ateisme. Rocky Gerung menyatakan bahwa Pancasila hanya menjamin kebebasan beragama, tapi agama di sini juga bisa diartikan secara luas, bahkan termasuk kebebasan untuk tidak beragama sekalipun. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang filsafat Pancasila, khususnya sila pertama yang dimana berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, pandangan Rocky Gerung ini bisa dikatakan menyimpang dari makna dasar Pancasila yang sebenarnya. Dalam sifat Pancasila itu sila pertama menjadi dasar bagi sila-sila berikutnya, yang dimana berarti seluruh nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada keyakinan terhadap Tuhan. Jadi, secara filosofis, ateisme itu tidak sejalan dengan struktur ontologis Pancasila, karena Pancasila mengakui adanya Tuhan sebagai sumber moral dan nilai. Tapi di sisi lain, saya juga paham maksud dari Rocky Gerung, karena beliau ingin menyoroti bahwa negara tidak boleh memaksa keyakinan individu, dan bahwa kebebasan berpikir adalah bagian dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya di video kedua dengan judul Tidak Ada Satupun Sila Dalam Pancasila Yang Asli Indonesia, Rocky Gerung menekankan bahwa setiap sila di Pancasila adalah hasil adopsi atau inspirasi dari nilai-nilai universal, bukan ciptaan murni bangsa Indonesia. Jadi menurut Rocky Gerung, misalnya nilai kemanusiaan, keadilan sosial, atau persatuan itu juga ditemukan di banyak negara lain. Kalau kita lihat dari filsafat Pancasila, argumen ini bisa dibenarkan hanya sebagian saja, karena memang secara historis para pendiri bangsa menyusun Pancasila bukan dari nol, tapi dengan menyaring nilai-nilai universal dan mengakulturasikannya dengan budaya Indonesia. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah proses penyatuan nilai-nilai itu dilakukan secara kontekstual, yaitu disesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi bisa dibilang meskipun nilai-nilai dasarnya universal, tapi semangat pelaksanaannya tetap khas Indonesia. Nah, menurut saya disinilah letak salah tafsir dari Rocky Gerung. Beliau melihat Pancasila secara konseptual dan rasionalnya saja, tanpa menyinggung aspek eksistensial dan historis bangsa Indonesia dalam membentuknya. Jadi kesimpulannya, pandangan Rocky Gerung memang bisa membuka diskusi kritis tentang bagaimana kita memahami Pancasila, terutama dari sisi filsafatnya. Tapi sebagai mahasiswa yang belajar Pancasila secara mendalam, ya, kita juga harus bisa membedakan mana kritik yang membangun dan mana kritik yang terlalu menafsirkan bebas tanpa dasar nilai. Karena Pancasila bukan sekedar teks atau rumusan ya, tapi hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia yang berakar pada keimanan, kemanusiaan, dan kebersamaan. Sekian tanggapan sekaligus analisis yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.